Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin abada 'adada ni'amillahi wa idhalih. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkira والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف ننجيك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس ما قبله وما بعده واحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا. وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين معك من الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والعز والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilu barakat wa tahsulun nafahat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Hingga detik ini Allah berikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, dan semua itu ialah pemberian Allah yang tak luput, semua adalah milik Allah Jalla fi'ula. Oleh karenanya jadilah kita menjadi orang yang bersyukur dan jauhilah kita menjadi orang yang kufur. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini menjadi pengikut Nabi Muhammad hingga akhir hidup kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula. Kalau perut itu makanannya adalah makanan sehari-hari kita. Nasi bagi orang Indonesia, tepung atau gandum bagi orang Arab, tergantung kutul baladnya, yakni tergantung makanan pokoknya. Adapun hati itu makanannya adalah ilmu dan hikmah. Maka apabila hati ini tidak kita kasih makan, dia bisa sakit. Ya kayak perut juga. Keseringan makan terlambat, jarang makan, akhirnya sakit
kena mah, kena liver dan segala macam penyakit. Dan kronisnya bisa sampai membawa kepada kematian. Begitu pula hati. Saat kita lambat memberi makannya atau jarang memberi makannya akan itu hati, kronisnya ialah hati itu akan menjadi keras dan gelap. Apabila hati sudah keras dan gelap, maka di sini kita perlu memperbaiki hati ini kepada dokter-dokter hati. Dan dokter hati ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, nikmat yang Allah berikan kepada kita pada subuh hari ini, Allah takdirkan kita duduk di tempat ini dan kita sama-sama mempelajari akan ilmu. Karena ilmu siapapun yang ada pada saat ini, entah yang duduk di atas sini kah, yang seharusnya duduk di bawah aja enaknya, atau yang duduk di bawah, itu melainkan sesuai daripada hadis qudsi Allah menyebutkan, ini lam ada ilmi fikum illa li ilmi bikum. Tidaklah aku meletakkan ilmu yang ada pada diri kalian, melainkan itu adalah ilmuku, kata Allah, yang aku titipkan kepada kalian. Maka duduknya kita di sini. Saat ini Allah menitipkan kita. Allah ingin menitipkan kita akan ilmu-ilmu. Ilmu itu ialah sifatun yang kisyubu bihal matlub inkisyafan taman. Satu sifat yang dituntut untuk terbuka secara sempurna. Dalam artian hal sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata, maka dengan ilmu pengetahuan kita bisa meraba dan mengetahui apa yang dibalik sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Contohnya handphone. Ini handphone, kita tidak pernah tahu isinya apa. Apa sih isinya? Kok kita bisa nelpon, bisa ngobrol, bisa mendengarkan suara, terus kok bisa liatin video segala macam. Kalau lihat kita zaman dulu orang bikin video susahnya bukan main, kameranya gede. Pagi zaman foto bahari harus pakai ledakan sekali. Sekarang foto tinggal jepret-jepret aja. Apa yang ada di dalam sini? Karena kita tidak ada ilmunya, kita tidak pernah tahu. Tapi saat kita mempelajari ilmunya, oh kita tahu di dalamnya ini yang bekerja ialah prosesornya, itu adalah otaknya. Kemudian yang yang bekerja juga ibaratnya tangannya ialah RAM-nya. Nah inilah yang kadang-kadang anak-anak minta belikan handphone yang Snapdragon buat game online katanya. Karena ingin cari sesuatu yang di dalam yang tidak nampak oleh kasat mata. Kita cuma lihat handphone doang. Kalau orang yang tidak ada keperluan untuk game online dan editing dan segala macam, ngalih-ngalih handphone kayak ini, mendingan handphone bahari yang bunyinya kok nyaman angkat teleponnya. Belum. Ini adalah ilmu. Ini hanya perihal handphone yang tidak kasat oleh mata. Begitu pula ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang agama, yang mana kita mengkaji akan ilmu pengetahuan tentang Allah Jalla fi'ula yang tidak pernah kita lihat oleh kasat mata kita. Maka tidak akan pernah tahu kita siapa Allah dan apa Allah tanpa kita diberitahu. Saat kita sudah mengetahuinya, itulah yang dinamakan ilmu yang Allah titipkan di dalam hati kita. Ketika Allah titipkan ilmu dalam hati kita, maka kita mengatakan Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul, dan malaikat-malaikatnya ada. Malaikat Rakib dan Atib, malaikat Mungkar Nakir dalam kubur, malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Itu semua adalah ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari. Oleh karenanya hati ini sangat berhajat kepada ilmu. Bahkan di dalam sebuah surah yang sering kita dengar, bahkan kita memahami akan surah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Hanya saja insan. Insan al-insan makhluk khata wa nisyan. Insan itu tempatnya salah dan lupa. Jadi insan itu adalah nama yang sangat lemah. Sebuah nama
yang sangat lemah. Al-insan itu isim, bukan fi'il, bukan huruf dalam ilmu nahunya, tapi dialah isim, sebuah nama. Dan insan itu menunjukkan kelemahan. Makanya insan, kita adalah insan yang lemah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin. Dan Allah menyebutkan yang bernama insan itu dalam keadaan merugi. Insan itu merugi. Mengapa merugi? Karena sifat karakter insan aslinya itu memiliki sifat dalam batinnya, yaitu sifat nafsu ammarah bisu. Nafsu itu maknanya keinginan. Keinginan kita ingin ini, kita ingin ini, kita ingin ini, kita ingin ini, itu dinamakan dalam bahasa Arab nafsu. Bukan nafsu yang nafsu birahi, bukan. Tapi nafsu di sini maknanya ialah keinginan. Dan sifat awal daripada manusia itu nafsu ammarah bisu. Keinginan manusia itu lebih condong kepada yang tidak baik. Contohnya, kenapa sih sholat subuh harus jam 5? Cobanya pang adzan subuh tuh jam 8 kah? Nyaman jua mata sigar. Maunya kita. Gitulah. Awalnya 50 waktu. Didatangi Nabi Musa, Rasulullah, ya wahai Muhammad, tak akan sanggup umatmu 50 waktu. Umatku yang lebih besar aja tidak sanggup. Maunya kita, maunya manusia. Nabi Musa menceritakan akan umatnya yang lebih besar daripada umat Nabi Muhammad, dan itu manusia yang diceritakan Nabi Musa. Tidak sanggup 50, kurangi sampai jadi 5. Itu pun kata Nabi Musa, kurangi lagi. Kata Rasulullah, supan aku sudah 5 tuh sedikit. Itu pun pian bandingkan yang jogging dengan yang sholat subuh banyak mana? Ayo, jogging jam 4 kumpul dah, cuman dispenser aja hadiahnya. Sudah banyak yang ngumpul, sudah subuh. Nah ini, nafsu kita tuh senangnya apa? Bisalah aja, nggak usah waktu subuh tuh dibikin jam 8 gitu. Nah jadi mata tuh segar gitu, jadi nggak bakal ketinggalan sholat subuh. Maka Masya Allah, astagfirullahaladzim, zaman masa kita muda dulu, masih masa lepas, kayak ibarat burung tuh lepas ke sana sini, mana pernah sholat subuh? Sudah 40 ke atas, sudah batis asam urat, sudah gula tinggi, jantung pakai ring, baru subuh ke masjid. Yang umur 17 semalam mana? Yang umur 18, 19, 20 subuhnya di mana? Subuh di rumah guring. Karena apa? Manusiawi, nafsunya itu senang yang tidak baik. Sholat Jumat, kenapa garang ada sholat Jumat tuh leh? Coba sholat Jumat 2 rakaat aja kayak itu nah. Nggak usah pakai khutbah. Ini khutbahnya panjang benar sampai 1:30. Senangnya nafsu keinginan kita nih berasal dari nafsu ammarah bisu. Oleh karena itu dibimbing, dididik dengan ilmu pengetahuan supaya nafsu tadi naik menjadi nafsu lawamah. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu nafsu yang labil. Saat di masjid senang dia duduk di masjid, senang sholat berjamaah, senang hadir ta'lim. Kalau nafsu ammarah bisu tuh lawasnya leh pengajian nih, hanyar mulai sudah lawasnya. Itu nafsu yang, tapi kalau nafsu lawamah saat pengajian senang, saat sholat berjamaah senang, saat berjudi senang juga. Imbang tuh nafsu lawamah. Ya. Pengajian senang, tuh hadir majelis sholawatan senang, bulikannya berpacaran. Itu nafsu lawamah. Masih labil. Dididik lagi sampai jadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan engkau dalam keadaan diridhoi dan engkau ridho terhadap Allah.
Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai kalian yang bernafsu mutmainnah kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kau ke dalam surgaku. Maka perjalanan hidup kita ini dari nafsu ammarah bisu, perjalanan sampai ke nafsu mutmainnah aja udah syukur banar. Kalau kita mengejar yang sampai nafsu kamilah tuh ketinggian. Jangankan nafsu kamilah, nafsu lawamah aja masih kini kita. Nah ini. Oleh karena itu innal insana lafi khusrin, manusia itu rugi. Ini adalah rahasia yang dibukakan Nabi Muhammad SAW. Makanya sifat Rasul ialah tabligh, menyampaikan. Maka tidak dinamakan seorang Rasul saat dia menyembunyikan atau kitman. Kitman. Jadi jangan pengaran kitman pian lah. Siapa pengaran kitman, menyembunyikan. Jadi tidak ada seorang nabi dan rasul itu menyembunyikan apa yang datang dari Allah. Oh ini ada ilmu nih, ilmu rahasia tapi dikisahkan saben malam, tuh lain rahasia namanya. Buktinya Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan akan sesuatu hal yang datangnya dari Allah, ialah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah, Mi'ratan berdahulu kita. Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang mana kalau diceritakan dengan orang akan mendustakan. Mengeradau Muhammad tuh. Bisanya dalam satu malam sesaat waktu ke Masjidil Aqsa. Habis itu naik langit lagi. Bertemu Allah, balik lagi. Hah? Kita nih belum pernah aja Bang berhadapan. Seandainya kita nih berhadapan keseringan ngumpul. Karena keseringan ngumpul itu akhirnya takziman tuh berkurang. Makanya kalau kita umrah atau haji, saat melihat Ka'bah itu kita disunahkan membaca doa Allahumma zid takriman wa Allahumma zid ta'ziman wa takriman. Ya Allah, tambahkan pengagungan dan kemuliaan terhadap Ka'bah. Iya, kadang kita nih datang umrah hari pertama melihat Ka'bah nangis, hari kedua nangis, hari ketiga biasa, hari keempat dah biasa, hari kelima kadang lagi dilihat shopping, hari keenam shopping. Mendengar ya adzan di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Hadang dulu ada gamis nah ini oleh-oleh ini, hilang sudah takzimnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, zurhi banzada hubban. Berziarahlah jarang-jarang, artinya jarang berkumpulan, itu akan menambahkan kecintaan. Dengan kita jarang ngumpul itu akan menambahkan kecintaan. Nah, kita ini karena kita tidak sering ngumpul dengan Nabi Muhammad, makanya kita semangat dan percaya dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Seandainya nih kita hari-hari ngumpul dengan Nabi Muhammad, mungkin kita bujur juga kah? Pian nih nah, sudah percaya luar biasa lawan tuan guru itu, kiai itu dan sidin orang besar. Hah? Tiba-tiba berkisah Mi'raj. Percayalah pian. Ada yang percaya, ada yang kada. Iyalah. Ada yang percaya, ada yang kada, karena bujur juga kan lah. Karena saat itu hidupnya melihat wujud Nabi Muhammad ini manusia. Kalau kita sampai sekarang kita tidak melihat wujudnya manusia, cuman kita ditanamkan. Itu pun banyak juga masih hadis-hadis Nabi yang kadang kita amalkan. Kalau kita memang betul-betul dengan Rasulullah, pasti kita tidak akan meninggalkan akan apa anjuran-anjuran daripada Nabi Muhammad. Kita aja kadang-kadang tidak ngamalkan masih. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Menggibah, mengerumpi, menceritakan orang itu dosanya lebih parah daripada berzina. Ampilah kita menggibah. Masih menulis di status ada orang yang kayak ini aja. Menulis di status
Mas status ini bahaya pian. Status lo pian tulis nah lelah. Lelah aja tulisan. Laki baca. Apa maksud ikam ucap lelah? Lelahkah ikam belaki aku? Salah juga. Bini yang baca. Apa maksud pian ucap lelah? Lelahkah pian bebini ulun? Tahu ya ulun ini lanteh. Salah juga. Tetamu dengan tetangga. Pak, maksudnya apa itu status sampean? Sampai lelah kah bertetangga sama saya? Salah juga. Pada tulisan cuma lelah aja. Status tuh. Ke kantor tetamu bos. Ke kantor dulu. Ya, ada apa Pak? Ini maksudnya apa? Kalau memang tidak mau kerja di sini tidak apa-apa. Apa Pak? Ini lelah. Kamu lelah kah kerja di kantor sini? Cuma nulis lelah aja. Berhasil orang Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan harfun nasbi lil abad. Lan itu huruf nasab lil abad untuk selama-lamanya. Jadi ada bahasa lan, ada lam. Kalau lam itu tidak, masih bisa terjadi. Kalau lan pakai nun, tidak, tapi tidak bakal terjadi. Itu bahasa Arab. Jadi dalam Al-Quran, walan tarda, tidak bakal selama-lamanya senang orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti gaya mereka. Mereka yang bikin Android nih. Mereka yang bikin aplikasi. Mereka yang bikin TikTok. Ya Allah, dahulu orang gila sedikit, ini banyak. Pengen berjalan sedikit karena ada tetamu orang. Ya Allah, anak-anak zaman ini ya Allah. Kadang baju SD, kadang baju SMP, kadang baju SMA. Tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Yang diikuti sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, apalagi itu baca bohong. Iya. Berhasil orang Yahudi dan Nasrani. Kita mengikuti mereka. Curhat lagi di Facebook. Hujan lagi. Pian menulis itu hanya menyalahkan siapa? Yang nurunkan hujan siapa? Yang menulis orang pasar malam. Hah? Ngeluh siapa pian? Tuhan dikeluhkan. Wah ini pian dengan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang belum lagi perselingkuhan terjadi di sosial media. Berhasil. Orang Yahudi dan Nasrani berhasil merubah kita. Mereka asik dalam ibadah mereka dengan Tuhannya mereka. Kita dirusak dengan ini. Tapi kalau ini kita gunakan dengan semestinya, nah kayak ini nah. Jadi live streaming. Yang sakit tidak bisa ke masjid bisa menyimaknya. Yang seperti ini jadi tempat naruh kitab. Jadi kada barat lagi ulun bawa kitab. Ada dalam sini semuanya. Kan 100 kitab lebih dalam sini pian. 1000 gin. Bahkan 1.000.000 kitab. Mau banyaknya aja. Tinggal buka Google banyak kitab dalamnya. Tapi harus tahu juga jangan sing ambil kitab. Karena tiba-tiba ujungnya maulid haram ya. Sembarangan kitab yang diambil, tahlilan haram ya. Atau ada kitab tapi tidak pernah dipelajari, tidak pernah belajar dengan guru. Akhirnya, nah seorang murid ada belajar, pada belajar itu dengan gurunya. Cuman pas waktu belajar teguring, tertidur. Jadi pas pulang kampung membacalah kitab yang belajar waktu dengan guru tadi. Membaca kebetulan kitab yang dipelajari Arab Melayu. Arab Melayu tahu lah Bian. Tulisan Arab tapi bahasa Indonesia. Yang di situ ada tulisannya diharamkan bagi orang Islam memakan keladi hutan. Keladi hutan, kaf lam dal ya. Tumbur orang kampung. Maka makanan favorit orang kampung keladi itu. Nyaman pian keladi itu diolah kuah. Apa ini kisahnya? Keladi hutan sekalinya salah. Ya kan kaf lam dal ya kaladi. Sekalinya apa? Keledai. Sama. Nah itu.
Man laisa lahu syekh fa syaitan syekhuh. Orang yang tidak punya guru, setan gurunya, ya itu bisa salah tuh. Nah ini, jadi kembali lagi, al-insan, manusia itu merugi. Tapi Rasulullah membukakan rahasia kayak apa supaya kita tidak rugi. Dan Nabi Muhammad tidak akan senang dan tidak ridha dan sedih melihat umatnya merugi. Karena Nabi Muhammad yang paling sayang dengan kita. Tidak ada yang melebihi daripada Nabi Muhammad yang sayang dengan kita. Orang tua kita tidak seapanya dengan Rasulullah. Anak kita tidak seapanya. Saat wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat dicabut rohnya Nabi Muhammad, bersuara Rasulullah, sakit, mun pian tahu rasanya, kada bakal duduk di sini pian. Kematian tuh sakit, ujar juga bang. Karena ulun kada pernah merasai. Karena mun pian merasai padahi ulun lah. Jadi sakit. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, saya belum pernah mencabut ruh yang paling lemah lembut melainkan ini. Rasulullah mengatakan, kalau ini memang paling lembut, Rasulullah langsung berdoa, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan sakaratul mautku, ringankan sakaratul maut umatku. Karena apa? Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, yang dipikirkan Nabi adalah umatnya siapa? Kita nih bang yang dudukan di sini, lawan yang di luar. Itu yang dipikirkannya. Sedangkan kita nih pasti, yang namanya kematian pasti. Kekasih Allah Nabi Muhammad saja menghadapi kematian, menghadapi pencabutan nyawa. Karena Rasulullah mengetahui kematian pasti dan rasa sakitnya Rasulullah tahu, sehingga Rasulullah minta dengan Allah, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan sakaratul mautku, ringankan sakaratul maut umatku. Siapa yang paling sayang dengan kita? Coba, misalnya abah kita kah? Mama kita kah? Misalnya nih pian masih hidup, abah pian masih hidup, mama ya lah. Pas sidin hana meninggal, kita ucapkan di telinga sidin, bah, ma, iya, umpati doa Nabi lah. Apa tuh nak? Ya Allah, ya Allah, beratkan sakaratul mautku, ringankan sakaratul maut anakku. Kira-kira dia apa ya abah kita yo? Ikam ini aja. Kenapa ikam suruh aku berdoa nang kayak itu? Tapi Nabi berdoa kayak itu bahai. Tahu wai, tapi jangan abah disuruh berdoa nang kayak itu kan. Bisa langsung mati abahnya tuh. Hah? Padahal abah kita tuh yang paling sayang dengan kita, mama kita tuh paling sayang dengan kita. Buktinya ndak bakal besar begini kita kalau ndak kasih sayang orang tua. Mama kita yang mengandung, melahirkan dan membesarkan, menyusui dan membesarkan. Abah kita mengongkosi kita sampai besar, sayang dengan kita. Tapi waktu sakaratul maut ndak mau berkorban seperti Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad berdoa seperti itu. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kenal dengan Allah. Wa ana a'rafakum billah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, aku ini adalah yang paling ma'rifat terhadap Allah dibandingkan kalian. Saking kenalnya Allah, saking kenalnya Rasulullah dengan Allah, sehingga doa seperti itu Rasulullah yakin Allah tidak akan memberatkan sakaratul maut dirinya, sekalipun Rasulullah mengatakan beratkan sakaratul mautku. Karena Allah maha kaya. Lain kayak manusia pas berbagi daging, jatah ulun bariakan aja lon oh ya kayak sudah kita kada dapat, jatah kita diberikan ke orang. Itu manusia. Kalau Allah maha kaya, saat diminta ya Allah beratkan sakaratul mautku, ringankan sakaratul maut umatku, Allah maha kaya, umatnya diringankan dan Nabi Muhammad lebih diringankan. Allah maha kaya. Kalau manusia kita bertitip jatah ulun bariakanlah. Kalau Allah kita sholat, misalnya sholat hadiah ya lah, atau bertahlilan, atau baca yasin, doa arwah,
Kita baca Yasin, kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum si fulan dan si fulan dan si fulan. Habislah pahala yang kita baca tadi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Barang siapa membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'an, barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, makanya baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kali lipat kebaikan. Dan bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif daripada alif lam mim satu huruf, lam dari alif lam mim satu huruf, mim dari alif lam mim satu huruf, kata Rasulullah. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, 30 kebaikan diberikan Allah. Baca Yasin kita sampai akhir berapa huruf? Kena pian bulik pian hitung seorang. Ulun gak ada pernah jauh menghitung. Ada 2 cara menghitung jumlah huruf Yasin. Cara pertama, pian buka Al-Quran, pian hitung satu-satu. Cara kedua, buka Google, baru pian suarakan. Berapa jumlah huruf Yasin? AI itu menjawab kena. Ada 2 cara tuh sudah. Berapa huruf? Kalikan 10. Nah itu kebaikan. Saat kita membacakan Yasin, kemudian doanya, doa arwahnya kita, ya Allah, maqara'na minal Qur'an, kami hadiahkan apa yang kami baca daripada Quran, wa mahalalna, dan apa yang kami tahlilkan, wa masabbahna, dan apa kami tasbihkan, kami hadiahkan untuk almarhum si fulan. Apakah pahala yang kita baca nih? Oh, jadi pahala ikam nih dihadiahkan adalah, kuambillah pahala ikam, kuhadiahkan ke almarhum si fulan. Kita hilang pahalanya? Nah, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Pahala kita tetap, dan pahala diberikan kepada almarhum dan tidak mengurangi sedikit pun pahala kita. Itu Allah yang Maha Kaya. Disitulah Rasulullah berani berdoa begitu, karena Rasulullah tahu bahwasanya Allah tidak akan mencelakakan dirinya. Kalau kita ini masih takut berdoa begitu, ya Allah, ndak apa-apa ulun yang sakit, yang penting umat Nabi Muhammad jangan sakit. Itu doa para aulia Allah yang menyandang dosa orang-orang. Para aulia Allah itu, kenapa kita lihat wali-wali Allah ada yang sakitnya begini, sakitnya begini, sakitnya begini. Apa dosa kita nih yang ditanggung beliau. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kepada kalian daripada musibah-musibah, itu dari perbuatan tangan kalian sendiri. Allah sudah banyak memaafkan. Kenapa Allah memaafkan? Karena Allah memandang kepada para aulianya yang setiap 1/3 malam munajat kepada Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa untuk umatnya. Mereka itu memikirkan orang lain, memintakan ampun orang lain. Jadi jangan kita aja terus doa. Ini doa kita terus. Ya Allah ampuni ulun, ya Allah berikan rezeki ulun yang luas. Ulun. Umat Nabi. Umat Nabi, karena sifat Nabi selalu mendoakan akan umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Innal insana lafi khusrin, maka Nabi Muhammad illal ladzina amanu. Ini Nabi Muhammad membukakan supaya kita selamat. Kan tadi merugi. Kata Nabi Muhammad, dengerin. Kau pengen tak rugi? Illal ladzina amanu, kata Nabi. Kecuali beriman kalian. Apa itu iman? Rukun iman sudah disampaikan. Saat Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Duduk langsung di hadapan Nabi dan mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya kepada Nabi, mahiyal Islam, mahiyal iman, mahiyal ihsan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, sampai ihsan. Islam, rukun Islam, iman, rukun iman, dan ihsan. Jadi rukun Islam, 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat, haji. Itu Islam. Iman, beriman dengan Allah, malaikatnya, Rasulnya, kitabnya, hari kiamat, qada dan qadar, baik dan buruk datang dari Allah. Ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah Jalla fi'ula. Maka apabila kau tidak bisa melihat Allah Jalla fi'ula, karena Nabi Muhammad tahu kita ini belum bisa melihat Allah, cukup kata Rasulullah, kau rasakan fa innahu yaraka, Allah melihat engkau, Allah menyaksikan engkau. Ihsan. Yang tiga ini dijawab oleh Rasulullah. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, sodaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Sidin yang bertanya, Sidin juga yang membujurkan. Pulang laki-laki tadi, Rasulullah bertanya dengan sahabat, tahukah kalian siapa laki-laki tadi? Kata sahabat, Allah wa Rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Kata Rasulullah, dia Jibril. Dia datang spesialis langsung mengajarkan kepada kalian tentang Islam, iman dan ihsan. Kalau ilmu yang lain itu melalui Nabi Muhammad dan kita mendengar Nabi Muhammad. Tapi yang tiga ini mendengar Nabi Muhammad dan juga dihadirkan Jibrilnya langsung. Betapa luar biasa ilmu yang tiga ini. Rukun Islam, yalah, 2 kalimat syahadat jangan pernah dirubah. Man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah shadiqan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa mati seseorang, kata Rasulullah, wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu teksnya dari hadis Nabi, dan dia bersyahadat bahwa saya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, shadiqan min qalbih, membenarkan dari hatinya, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi inilah yang dinamakan syahadat batin. Jadi kalau ada orang di luar bilang, oh itu syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat zahir, kalau syahadat batin beda lagi katanya. Kita sarapian aja. Kalau ulun berpegang hadis Nabi, karena Rasulullah mengatakan shadiqan min qalbi, membenarkan dari hati, artinya dari batin. Yang diajarkan Nabi untuk meletakkan di dalam batin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak usah dirubah-rubah. Ini Rami Badam merubah. Ada yang merubah asyhadu innani anahul haq. Ada yang merubah asyhadu anni titik-titik Rasulullah. Titik-titik itu nama masing-masing. Pas namanya timpakul, jadi anni titik-titik, anni timpakul Rasulullah. Dosa. Kalau ulun kada hendak umpat mun pian tasarapian. Ulun berpegang hadis Nabi aja cukup dah. Mau kada paham ilmu ma'rifat kada apa-apa, yang penting masuk surga. Kada usah cari-cari ilmu tinggi, supan, mengakui ilmu tuh supan, punya Tuhan juga semuanya. Apa yang dibanggakan betinggian ilmu? Samarinda ini rami betinggian ilmu. Ini ilmu kesempurnaan, ini ilmu insan kamil, ini insan kamil. Mana kamil mun betamatan sembahyang, kada bejumatan. Mana Sidin? Aku tuh kada bejumatan di masjid, kenapa? Di Makkah sana. Mun dihitung lah Sidin ya di kamar, bejumatan di Makkah. Jam 12 di sini, jam 5 subuh di Makkah. Ibarat kata Sidin ini wali juga terbang Sidin tuh. Jam 12 siang terbang Sidin ke Makkah. Orang ada berjumatan jam 5 subuh di sana. Kalau hendak Jumatan di Makkah tuh jam 5 sore di sini. Jam 5 sore sini berarti di sana jam 12, napas toh. Jadi tetap berarti jam 12 di sini berjumatan kita di masjid. Ini ada aja pian yang kayak itu. Oh sudah sampai segala macam, tasarah pian. Kita mengumpati Al-Quran aja dikatakan orang kada paham ilmu marifat, inggih juga, kada paham ilmu hakikat, inggih juga, karena yang menentukan kita ini paham ilmu tuh Allah, lain manusia. Biar aja kita disambat pian tuh bersyariat aja, alhamdulillah. Kenapa pian kada bersyariat lagi? Buan kami ini kada bersyariat lagi. Amun ada anak Sidin yang bebinian, ambil. Kenapa? Hendak ulun kumpuli, kada boleh. Jadi kayak apa hendak ngumpuli anak pian? Nikah dulu. Nikah tuh syariat. Akad nikah tuh syariat kelak. Aku nikahkan engkau, aku terima nikahnya, itu syariat. Coba pian pikirkanlah, cuman berucap aja halal berhubungan intim. Sebelum diucapkan halal lah, kada halal. Cuman berucap aku nikahkan engkau. Nikah tuh kadang perlu harus 100 juta, 200 juta, 300 juta. Enggak. Cukup bapaknya
mengucapkan aku nikahkan engkau dengan anakku, terus yang laki-lakinya aku terima nikahnya, ada 2 orang saksi laki-laki, saham sudah. Biar begayaan, atau begayaan lah, bercanda, walaupun bercanda tetap sah akad nikah tadi. Nah cuman ucapan aja halal, nang tadi haram jadi halal. Apa itu? Syariat namanya. Jadi selama akal masih ada, makanya mukallaf. Syariat ada yang namanya hukum syariat taklifi. Hukum syariat taklifi itu adalah hukum syariat yang mengikat kepada orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Islam, balik, berakal. Selama pian masih Islam, ada keterikatan dengan syariat. Selama pian sudah balik, pun kita nih alahan pada balik lagi. Terbalik-balik dah baliknya. Terikat dengan syariat. Berakal. Kita nih masih berakal. Tahu masih mana kertas yang warna habang dengan yang warna habuk. Warna habang 100.000, yang habuk tahu pian lah sudah. Masih berakal kita nih. Jadi apabila kita mukallaf, makanya dinamakan mukallaf. Mukallaf itu dibebankan akan syariat. Adapun kalau kita menceritakan mereka-mereka yang sudah makamnya sampai makam wahdatul sifat, wahdatul wujud, mereka itu akal basyariahnya diangkat Allah. Apalagi sudah duduk di makam wahdatul wujud, mengesahkan wujud yang ada adalah wujudullah. Melihat ini Allah, melihat ini Allah, melihat ini Allah, melihat ini Allah, melihat ini Allah. Itu akal manusianya diangkat oleh Allah, panaklah dia. Tapi mun kayak kita nih, wah melihat ini Allah, melihat ini Allah, melihat ini Allah, sandal hilang, maling nih, bujur-bujur kan. Padahal tadi itu semuanya Allah, Allah, Allah semua. Ketika kena musibah segala macam, hilang Allahnya. Ada orang pengen bagi sadang ulun, nah pengen tahu lah aja, ini nama gerak nih apa? Ya ulun jari, nah pengen kada paham. Nama bergerak nih Allah aja. Gitu kah aja ulun. Pas keluar, hanya keluar sini ada orang lewat, menabrak genangan air, keciprat muhasidin, menyumpah. Aja ulun. Maka jerpian tadi itu segalanya perbuatan Allah. Nang menciprat tadi kan ini sidin kada sengaja, dan itu juga perbuatan Allah. Mana Allah pian tadi? Sidin kan. Jadi perihal tentang ilmu itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya dibicarakan, apalagi pingin diketahui orang. Aku paham ilmu ini, aku paham ngerti ilmu ini. Sidin tuh kadang-kadang orang yang berkisah tuh mana paham sama sekali, cuman kisahnya wara, pandirnya wara, kisahnya ini, kisah tentang asal usul diri segala macam, kisahnya aja. Kita ini dari Adam dari tanah dari air dari angin dari api dari Nur Muhammad dari Nur Allah. Bapak tahu kisah itu apa ada hasilnya? Ilmu itu harus memberikan manfaat, karena Rasulullah SAW bersabda, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Habis belajar itu kenapa? Sombong akhirnya. Buat nikam nih kadang sampai. Aku sampai dah. Kenapa? Aku tahu hakikat diriku ini Nur Muhammad. Bapak, kenapa kada sembahyang? Kada paham lagi kam. Nih Nur Muhammad itu kan Nur Allah. Jadi Allah tuh Muhammad dua kelak. Masa Allah nyembah Allah? Wah, ada kayak ini? Ada orang Samarinda, tapi lain jamaah sini lain. Kira-kira. Jadi saat itu kalau kita baca lagi, saat iblis disuruh sujud kepada Adam, itu perintah. Syariat perintah juga sama aja. Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Adam. Apa yang dilakukan iblis? Aba wastakbara. Dia enggan dan dia takabur. Takaburnya apa? Sombongnya dengan dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Emang apa haratnya api itu dibandingkan tanah? Pian hakun mana nukar tanah 2 hektar kah, atau nukar api 2 hektar? Hakun mana pian? Maksudnya nukar api kebakaran 2 hektar.
Dengan diberi tanah 2 hektar, pilih mana pian? Pilih tanah 2 hektar daripada api. Tapi apa yang dibanggakan si iblis tadi? Oh, sekalinya Sidin tuh bangga asa usul diri Sidin tuh dari api. Kenapa? Api itu lebih dekat ke Nur Muhammad dibandingkan tanah. Lalu beliau sombong. Nah, begitu pula kalau kita mengkaji tadi sampai kita tahu kita ini Nur Muhammad, kemudian sombong, tidak mau sujud dengan Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau haji, tidak mau zakat. 11-11 dengan iblis. Kada 11-12 lagi dah. 11-11. Bahkan sampai ngaku Allah. Aku ni Allah. Pian iblis tuh nah dilaknat Allah lah. Musuhnya Allah. Innahu lakum adu mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Tapi saat Fir'aun ngaku jadi Tuhan, turun iblis. Kenapa? Kada terima iblis. Iblis aja kada terima Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Datang ngetok iblis kamarnya Fir'aun. Jadi Fir'aun tuh punya kamar khusus yang bini Sidin tidak boleh masuk, siapapun tidak boleh masuk, Sidin seorang aja. Ketok, tok, tok, tok. Man, siapa? Kata Fir'aun. Dijawab iblis, aku. Hah? Sampai 3 kali marah iblis. Siapa berani ngetok kamarku nih? Ambil tongkat buka pintu. Pas buka pintu kata iblis, oh neng ini kah Fir'aun? Banjar juga iblisnya sekali. Neng ini kah Fir'aun? Bahasa Banjar sih iblis. Kata iblis, kamu ndak tahu siapa di balik pintu? Aku nih ujung timur, barat, utara, selatan, tahu aku. Ndak pernah aku ngaku jadi Tuhan. Kamu di balik pintu, ndak tahu siapa aku. Aku jadi Tuhan. Bahasa Jermannya tuh bungulnya ikam nih Firaun tuh bahasa Jermannya. Firaun disebut bodoh. Ambil tongkat, hendak mukul, iblis hendak dipukul. Hilang iblisnya. Tuh iblis. Sampai hari kiamat pun iblis tidak pernah menyekutukan Allah. Yang bisa menyekutukan Allah tuh cuman manusia. Manusia aja, makanya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Mama, apalagi iyalah manusia aja yang maulah, iblis aja tidak mau, iblis aja tidak berani. Saat iblis dilaknat oleh Allah karena tidak patuh atas perintah Allah, dilaknat sampai hari kiamat. Apa yang dilakukan iblis? Berdoa masih dengan Allah, ya Allah panjangkan umur ulun sampai hari kiamat, ulun hendak mencari kawal di neraka. Dikabulkan Allah panjang umurnya. Kurang apa makrifatnya iblis tadi? Jangan salah pian, tinggi juga makrifat iblis. Sudah dilaknat masih minta dengan Allah. Kita nih nah, aku nih berdoa sudah saben hari minta rumah, tetap baik rumah menyewa. Mengeluh kita. Iblis tidak putus asa, dilaknat sampai hari kiamat, tidak putus asa iblis, masih minta panjangkan umur sampai hari kiamat supaya ada kawan. Jadi itu gambaran, jangan putus asa, wala yai'asu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmatnya Allah. Nah, jadi kembali lagi, innal insana lafi khusrin, Rasulullah bukakan rahasianya, illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal-amal yang soleh. Di mana amal soleh? Amal soleh itu perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perbuatan Nabi Muhammad itu adalah amal soleh. Kemudian apa? Watawasau bil haq, dan berwasiat, yakni bernasihat dengan yang benar. Watawasau bis sabr, dan bernasihat dengan yang kesabaran. Nah, insya Allah kita sambung lagi kapan-kapan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah berikan kita akan amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Allah jauhkan kita daripada amal-amal yang tidak diridhoinya, hingga kita mendapatkan husnul khatimah di akhir hidup kita, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dimasukkan dalam surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai dan guru-guru kita, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga dan diberikan kenikmatan, nikmat melebihi surga Firdaus, memandang akan zat wajibatul wujud Allah jalla fi'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ridha, minta halal atas kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang baik, mohon maaf dan ridhonya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.